Halo sahabat Momikis, kembali lagi di channel Momikis dengan cerita-cerita Islami yang menarik dan pastinya inspiratif. Kali ini kita akan bercerita tentang 5 tempat yang ada di bumi yang terdapat di dalam Al-Quran tetapi sampai saat ini belum ditemukan dan masih menjadi misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata memiliki banyak rahasia yang belum diketahui oleh umat manusia. Meskipun umat manusia belum banyak yang mengetahui rahasia itu, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkannya di dalam Al-Quran. Bumi yang kita tinggali saat ini merupakan bagian kecil dari alam semesta. Maka tak mengherankan jika masih ada banyak tempat misterius dan membuat penasaran. Bumi ini terdiri dari daratan dan lautan yang terbentang sangat luas. Berdasarkan penelitian para ahli, bumi ini diperkirakan memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi. 70%-nya adalah lautan dan 30%-nya adalah daratan yang luasnya hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Para peneliti berspekulasi bahwa manusia telah 90% menjelajahi daratan, sedangkan lautan hanya sekitar 57,8%. Hal ini berarti masih banyak tempat-tempat yang belum terjamah oleh manusia. Tentunya di luar sana masih ada tempat-tempat misterius dan bahkan sama sekali belum pernah terpecahkan mengenai keberadaannya. Sebagai contoh, tempat keluarnya Dajjal menjelang hari kiamat. Tentunya hal ini sangat menarik untuk dibahas. Ada beberapa tempat misterius di bumi dalam Al-Quran yang belum ditemukan sampai sekarang. Apakah tempat-tempat yang belum terjamah tersebut merupakan salah satu dari tempat yang tertera dalam Al-Quran dan hadis? Dirangkum dari beberapa sumber. Inilah beberapa tempat-tempat misterius di bumi yang terdapat dalam Al-Quran yang belum ditemukan sampai sekarang. Apa sajakah itu? Tempat misterius yang pertama adalah Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air kehidupan yang dapat menjadikan manusia hidup abadi. Sehingga siapapun yang meminum air tersebut, maka ia akan hidup selamanya hingga hari kiamat, atau jika ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diwafatkan. Kisah tentang Telaga Ainul Hayat tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 101. Di dalam Al-Quran, telaga ini disebut berada di tempat terbitnya matahari. Dalam artian tempat tersebut berada di sebelah timur. Sejumlah hikayat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dan menurunkan beberapa tetes air dari surga ke dunia. Kisah tentang Telaga Ainul Hayat ini berhubungan erat juga dengan dua tokoh besar, yaitu Raja Dzulkarnain dan penasehatnya, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Ada sebuah riwayat dari As-Salabi dari Imam Ali. Suatu hari, Raja Dzulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadahnya malaikat kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian, akhirnya malaikat pun memberitahu kepada Raja Dzulkarnain bahwasanya ada malaikat yang sejak dia diciptakan, dia selalu saja bersujud dan tidak pernah mengangkat kepalanya untuk selamanya. Karena dia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhannya. Maka Raja Dzulkarnain yang mendengar penuturan dari malaikat itu, dia menjadi tertarik sebab Raja Dzulkarnain ingin hidup abadi supaya dia bisa lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dicarilah telaga itu oleh Raja Dzulkarnain
dan Nabi Khidir alaihissalam beserta dengan pasukan kerajaannya. Kemudian mereka menemukan telaga tersebut di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan adalah sebuah tempat yang gelap, namun bukan gelap seperti gelap pada malam hari, tetapi gelap karena adanya semacam asap atau kabut tebal. Singkat cerita, yang meminum air dari telaga itu hanyalah Nabi Khidir alaihissalam, sementara Raja Dzulkarnain tidak jadi meminumnya. Makanya ada beberapa pendapat dari para ulama bahwasanya mengatakan Nabi Khidir alaihissalam masih hidup sampai hari ini. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam sudah wafat. Kemudian ada cerita pada abad ke-14 ada seorang penjelajah yang bernama Juan Fossel de Leon yang diutus oleh seorang raja yang bernama Raja Ferdinand. Dia ditugaskan dalam memimpin ekspedisi mencari mata air keabadian atau dalam Islamnya disebut Ainul Hayat. Tapi sampai akhir hayatnya, Fossel de Leon tidak menemukannya. Dia tewas karena dipanah oleh suku pedalaman dari India. Dengan demikian, tentang kepastian lokasi Telaga Ainul Hayat hingga saat ini masih menjadi misteri. Tempat misterius yang kedua adalah Pulau Dajjal. Kemunculan Dajjal menjadi tanda-tanda datangnya hari kiamat. Hal ini diterangkan dalam salah satu sabda Rasulullah SAW yang artinya tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa munculnya Dajjal merupakan salah satu tanda-tanda datangnya kiamat kubro atau kiamat besar. Dunia ini diambang kehancuran yang besar jika Dajjal telah muncul. Dajjal dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara yang bernama Al-Jassasa. Namun, perihal lokasi tepatnya Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan secara rinci. Hanya saja beliau menunjukkan arah tempat Dajjal keluar itu yaitu dari perkampungan Yahudi, Asbahan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Artinya, secara pasti diketahui bahwasannya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tidak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Sejak abad ketiga Masehi, Khurasan sendiri adalah suatu wilayah yang luas, meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung kemungkinan berada tak jauh dari wilayah itu, dan banyak tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Socotra. Karena pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan serta tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain selain di Pulau Socotra ini. Banyak orang yang mengaitkan tentang Pulau Socotra ini sebagai Pulau Dajjal. Namun ada pula yang mengatakan Dajjal itu berada di segitiga Bermuda, dan ada beberapa pendapat lain yang menyebutkan tentang di mana Pulau Dajjal ini sebenarnya. Tempat misterius yang ketiga adalah Tembok Dzulkarnain atau tempat terkurungnya Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj adalah sosok yang disebut dalam Al-Quran dan keberadaannya menjadi salah satu tanda yang akan datang saat menjelang hari kiamat. Sedangkan keberadaan Yajuj dan Majuj ini dihalangi oleh sebuah tembok yang kokoh yang dibangun oleh Raja Dzulkarnain. Kisah tentang Yajuj dan Majuj dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 106 dan surat Al-Anbiya ayat 95 sampai dengan 98.
Kisah misterius tentang tembok besi raksasa yang dibuat oleh Raja Dzulkarnain ini tak lepas dari keberingasan dari Yajuj dan Majuj, kaum perusak bumi. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi ayat 93-97, bahwasanya tembok tersebut berada di antara dua gunung. Tembok besi yang dibuat oleh Raja Dzulkarnain ini berfungsi untuk mengurung dua kabilah perusak, yaitu Yajuj dan Majuj. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat, dan kaum yang di dalamnya akan melakukan pengerusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangatlah banyak. Diriwayatkan kalau ada satu manusia, berarti jumlah Yajuj dan Majuj ada 999. Menurut survei pada tahun 2021, penduduk bumi ini ada sekitar 7,88 miliar. Artinya Yajuj dan Majuj ada 7,88 miliar dikali dengan 999. Pastinya itu jumlah yang luar biasa sangat banyak. Tidak dapat dibayangkan, kalau mereka semua keluar pasti bumi ini akan padat dan berdesak-desakan. Logikanya, tempat Yajuj dan Majuj itu harus luas sekali untuk bisa menampung jumlahnya yang sangat banyak. Mustahil tempatnya hanya berada di sebuah pulau. Minimal dibutuhkan sebuah benua yang sangat luas. Dan jawaban yang paling masuk akal adalah bahwa tembok Raja Dzulkarnain ini bisa saja ada dimensi lain atau memang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi atau dibedakan dengan dunia manusia. Keberadaan tembok besi yang dibuat oleh Raja Dzulkarnain hingga kini juga masih tertutup tabir. Namun tak sedikit yang mempercayai bahwa lokasi tembok Yajuj dan Majuj itu di antara Samarkand dan India. Ini sama seperti yang diungkapkan oleh Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran, yaitu di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Tempat misterius selanjutnya adalah Gunung Kop. Diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, beliau melihat Gunung Kop yang mana tampak pemandangan yang sangat indah, sehingga membuat Nabi Muhammad SAW terpesona dengan keindahan tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad mengajak malaikat Jibril mengunjungi tempat-tempat tersebut. Gunung ini juga pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Salam tengah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Rasulullah SAW menjawab, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah bin Salam melanjutkan bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Rasulullah SAW menjawab, "Dengan Gunung Kop yang terbuat dari batu jamrud hijau dan birunya langit." Para ahli tafsir mengatakan Gunung Kop merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan Gunung Kop ini. Mengenai letaknya ada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga pendapat lain mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa Gunung Kop berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat dengan tembok Yajuj dan Majuj. Di sisi lain, ada pula yang mengatakan bahwa di dekat Gunung Gaib ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Hadr, yaitu tempat bertemunya arus sungai dan laut. Pulau itu dihuni oleh sosok hamba Allah yang soleh yang dikenal sebagai Nabi Khidir alaihissalam. Di dalam Al-Quran sendiri, Gunung Kop diabadikan dalam sebuah surat Kop. Mengenai lokasi persisnya, sampai saat ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan atau tidak akan sampai terpecahkan.
Tempat misterius yang terakhir adalah Istana Nabi Sulaiman atau Solomon Temple. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang sangat besar dan megah. Harta yang melimpah ruah membuatnya dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di muka bumi. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam ini dibangun dengan menerapkan ilmu teknologi maju pada masanya. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal sebagai nama Solomon Temple atau Istana Kuil Sulaiman. Kemegahan Istana Nabi Sulaiman tertera dalam Al-Quran. Berdasarkan keterangan ayat Al-Quran, ada surat An-Naml ayat 44 serta kisah-kisah dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani. Temple of Solomon sangatlah megah. Siapapun yang datang dipastikan akan terkesima dengan segala kemewahan yang ada di dalamnya. Menurut beberapa ahli sejarah, istana megah Nabi Sulaiman ini dibangun oleh manusia dan bangsa jin. Oleh sebab itu, istana Nabi Sulaiman alaihissalam ini sangat istimewa dan tidak bisa dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti sekarang ini. Dari beberapa literatur disebutkan bahwa istana dari Nabi Sulaiman alaihissalam ini sekarang sudah tidak ada lagi, alias runtuh. Sepeninggalnya Nabi Sulaiman, istana itu hancur. Namun hancurnya istana Nabi Sulaiman itu bukan karena runtuh secara alami, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 4-7. Dan yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bagian kuil. Konon, istana Nabi Sulaiman terletak di sebelah selatan Dome of the Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Tempat ini juga pernah dipakai sholat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ia kemudian meletakkan sebuah batu di sana. Lalu dibangunlah sebuah kubah yang dikenal dengan nama The Dome of the Rock. Itulah beberapa tempat misterius yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Untuk keberadaan dan lokasi tepatnya sampai saat ini masih belum diketahui, masih menjadi suatu misteri bagi kita umat manusia. Wallahu a'lam bishawab.